Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa alat elektrik laboratorium. Nah, di antaranya itu anemometer, kemudian acidity meter dan dosimeter. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan fungsi alat anemometer. Apa itu anemometer? Nah, anemometer itu adalah sebuah alat pengukur kecepatan angin ya yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi, kemudian geofisika ataupun stasiun perkiraan cuaca. Untuk fungsi dari anemometer ini ya cukup terbatas dan bukan termasuk ke dalam alat yang cukup multifungsi. Jadi fungsinya pun hanya sebatas akan hal yang berhubungan dengan angin dan cuaca saja. Kemudian untuk sejarah dan prinsip alat ini, jadi kata anemometer itu ya berasal dari bahasa Yunani, yaitu anemos yang berarti angin dan meter itu yang berarti pengukur atau alat ukur. Nah, anemometer adalah alat yang dirancang dan ditemukan pertama kali itu oleh Leon Battista Albert ya di tahun 1450. Nah, kemudian anemometer selain berfungsi sebagai alat pengukur kecepatan angin, alat ini juga dapat digunakan sebagai pengukur besarnya tekanan angin. Nah, kemudian untuk spesifikasi alat ya. Di sini saya akan mencontohkan spesifikasi anemometer jenis AMT-AST AMF 028. Nah, untuk kecepatan udaranya itu dari 0 sampai 45 meter per sekon. Kemudian untuk akurasi kecepatan udaranya itu kurang lebih 3%. Terus untuk suhu udaranya itu 0 sampai 45 derajat Celcius atau 32 sampai 113 Fahrenheit. Kemudian untuk akurasi suhu udaranya itu kurang lebih 2 derajat Celcius. Nah, untuk resolusinya itu 0,1 derajat Celcius atau 0,1 meter per sekon. Kemudian untuk manual atau otomatis matinya yaitu 14 menit tanpa pengoperasian. Nah, itu maka akan mati. Kemudian untuk backlight-nya itu 12 detik aktif setelah menekan tombol. Nah, itu jadi setelah menekan tombol itu tunggu dulu ya 12 detik, kemudian itu akan muncul baru nyala itu. Kemudian untuk dimensinya itu 72 kali 35 kali 145 mm. Nah, di sini kemudian ada contoh penggunaan alat pada kegiatan praktikum atau riset biologi. Nah, alat pendeteksi kecepatan angin ini ya atau dikenal dengan nama anemometer itu dengan antarmuka running text untuk sistem peringatan dini. Nah, alat ini telah berhasil dirancang dan dibuat ya. Nah, hasil pengujian alat ini menggunakan angin buatan yang diperoleh rata-rata kesalahan relatif sebesar 1,18% pada jarak 10 cm. Kemudian 1,41% pada jarak 30 cm. Terus 1,55% pada jarak 50 cm dan 2,44% pada jarak 70 cm. Nah, jika dibandingkan dengan anemometer komersial, nah jadi hasil pengujian angin alami menunjukkan alat ini mampu mendeteksi kecepatan angin dengan rata-rata kesalahan relatif sebesar 21,21% dan 18,80%. Nah, ini dibandingkan dengan anemometer BMKG ya pada 2 hari berbeda. Kemudian untuk nilai kesalahan relatif ini lebih besar ya dibandingkan dengan pengujian menggunakan angin buatan. Kenapa? Nah, jadi hal ini terjadi karena kondisi perubahan arah angin itu ya
perubahan angin alami itu yang tiba-tiba itu tidak dapat terdeteksi alat ini. Nah, itu untuk alasannya. Nah, kemudian lanjut untuk cara penggunaan anemometer ini ya. Di sini saya mencontohkan ya anemometer digital, karena untuk anemometer itu banyak jenisnya ya. Nah, di sini seperti pada gambar. Nah, untuk cara penggunaan alat ini ya sangat mudah. Kalian tinggal memegangnya saja secara vertikal atau mau diletakkan di atas penyangganya bisa. Untuk cara penggunaannya itu pertama-tama itu tekan tombol on atau off. Kemudian akan menampilkan semua kategori pengukuran pada layar. Terus untuk mode pengukuran yang diperlukan, kemudian tekan tombol HOLD juga itu ya untuk melihat hasil pengukurannya. Jadi untuk melihat hasil pengukurannya itu kalian tinggal pencet saja ya HOLD. Nah, itu. Kemudian setelah itu akan muncul. Nah, kemudian mencatat hasil pengukuran. Kemudian untuk cara perawatan alat ini ya sangat mudah ya dan tidak ribet. Nah, jadi untuk perawatannya itu cukup bersihkan droplet atau serpihan material pengotor ya seperti debu atau tanah ya ataupun embun. Nah, ini agar anemometer tetap terjaga akurasinya. Mungkin untuk pembahasan anemometer dicukupkan sekian. Mohon maaf bila mana banyak kekurangannya. Untuk selanjutnya akan dibahas untuk alat elektrik laboratorium yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan alat diometer dan acidity-meter. Yang pertama, diometer. Deskripsi dan fungsi alat. Diometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut atau disup oksigen di dalam air atau larutan. Kualitas air yang bagus biasanya akan memiliki nilai disup oksigen yang tinggi. Sebaliknya, air yang sudah tercemar, kandungan oksigen terlarutnya akan rendah. Oksigen terlarut atau disup oksigen disingkat DO sering disebut dengan kebutuhan oksigen. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen atau O2 yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Kemudian, sejarah dan prinsip alat. Prinsip kerjanya adalah menggunakan probe oksigen yang terdiri dari katoda dan anoda yang direndam dalam larutan elektrolit. Pada alat diometer, probe ini biasanya menggunakan katoda perak atau Ag dan anoda timba atau Pb. Secara keseluruhan, elektroda ini dilapisi dengan membran plastik yang bersifat semi-permeable terhadap oksigen. Kemudian, spesifikasi alat. Spesifikasi alat diantaranya ada temperature range, temperature resolution, DO range, DO resolution, DO calibration, temperature compensation, power supply, power consumption, environment, dimension, weight, dan ordering information. Kemudian cara penggunaan alat. Cara penggunaan diometer ini sangat mudah. Kita hanya perlu mencelupkan pen pada diometer ke dalam air. Maka dengan otomatis nilai oksigen terlarut akan terlihat pada monitor diometer. Nah, lakukan pengecekan DO secara berkala, minimal 2 kali sehari, serta jaga kadar DO pada nilai 5 ppm. Apabila kadar DO mulai menurun, Anda bisa langsung mengaktifkan kincir air untuk menyeimbangkannya. Kemudian, cara perawatan alat. Yang pertama, senantiasa menyimpan diometer dalam case yang tersedia. Yang kedua, senantiasa melakukan kalibrasi sebelum pengukuran. 3. Senantiasa membaca manual penggunaan diometer. 4. Tidak menumpuk case diometer. 5. Tidak mendekatkan diometer dengan magnet. Berikutnya, acidity meter. Deskripsi dan fungsi alat. Acidity meter atau dikenal pH meter adalah instrumen alat uji yang menganalisa suatu satuan ukur yang menguraikan derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dalam suatu larutan. Unit pH diukur pada skala 0 pH sampai 14 pH. Dibentuk dari informasi kuantitatif yang dinyatakan oleh tingkat keasaman atau basa yang berkaitan dengan aktivitas ion hidrogen.
Jika konsentrasi H+ lebih besar daripada OH-, maka material tersebut bersifat asam, yaitu nilai pH kurang dari 7. Sedangkan jika konsentrasi OH- lebih besar daripada H+, maka material tersebut bersifat basa, yaitu dengan nilai pH lebih dari 7. Fungsi dalam pH meter sendiri sangat berpengaruh pada jenis pH meter itu sendiri, karena alat tidak berfungsi jika pH meter air digunakan untuk mengukur pH tanah. Begitu pula dengan sebaliknya. pH meter ini sering digunakan di laboratorium, industri air minum, industri pakaian, industri pewarna, farmasi, pertanian, dan lain sebagainya. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan sebagai koleksi pribadi dan keperluan pendidikan. Kemudian, sejarah dan prinsip alat. Alat pH meter ini sebenarnya cikal bakalnya sudah ada sejak lama. Di tahun 1906, pH meter sistem elektrik pertama kali ditemukan oleh Max Kramer. Percobaan pertamanya dilakukan dengan menghubungkan antara ion hidrogen dan arus listrik dengan memanfaatkan gelembung kaca tipis yang telah diisi dengan larutan dan disatukan dengan larutan lain. Terdapat suatu tegangan listrik dari percobaan tersebut. Lalu, hasil dari temuan tersebut disempurnakan oleh Fritz Jabar dan Zygmunt Kemschow. Mereka menambahkan fungsi logaritma yang dihasilkan oleh gelembung kaca. Kemudian, seorang asisten profesor kimia, Arnold Orville Beckmann, membuat suatu penelitian yang jauh lebih baik. Hasil dari temuan tersebut dipergunakan untuk mengukur derajat keasaman. Percobaan pertama dalam mengukur tingkat keasaman menggunakan jus lemon merek Sunkist. Akhirnya pada 1936 alat yang berupa pH meter pun dipatenkan dan diedarkan ke seluruh dunia. Nah, prinsip atau cara kerja pada alat ini sesuai dengan elektrokimia. Di antara larutan yang ada di dalam gelas elektrod yang telah diketahui oleh larutan pada gelas yang belum diketahui. Elektroda dalam gelas akan mengukur potensial atas elektrokimia dari suatu ion hidrogen. Ion tersebut digunakan dalam melengkapi sebuah alur elektrik yang dibutuhkan oleh elektroda pembanding. Spesifikasi alat. Di antaranya, layar pH meter berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran atau pembacaan dari pH. Selain pH, juga ditampilkan suhu dari sampel dan jam analisa. Kemudian, tombol fungsi ini ada beberapa macam berfungsi untuk mengatur atau membuka menu dari pH meter. Gagang berfungsi untuk sebagai tempat bersandar probe pH meter. Gelas kimia untuk perendaman probe pH meter. Nah, probe harus tetap direndam agar tetap sensitif terhadap sampel dan tidak mengalami kekeringan. Ini akan menyebabkan probe atau elektroda rusak. Kemudian, contoh penggunaan alat pada kegiatan praktikum atau riset biologi. Nah, alat ini digunakan dalam riset biologi yang salah satunya penelitian yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Pangkajene, Kepulauan selama bulan Maret sampai April tahun 2016. Pengambilan data ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2016 di sepanjang muara Sungai Labakang sebanyak 4 titik, muara Sungai Pangkep sebanyak 9 titik, di laut depan Pulau Sungai Saugi sebanyak 4 titik, dan di laut depan Pulau Camba sebanyak 3 titik. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, dalam laboratorium seluruh peralatan dan bahan dipersiapkan dan disterilkan menggunakan larutan Aquades. Sampel air laut diambil sebanyak 25 mili dan dimasukkan ke tabung Erlenmeyer. Kemudian, ukur pH air tersebut menggunakan pH meter. Pada sampel air laut ditambahkan larutan HCl 0,01 mili dengan menggunakan buret dan diaduk menggunakan magnetic stirrer sampai pH air turun menjadi 3,5. Lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian ditambahkan larutan HCl kembali hingga pH air turun menjadi 3. Bisa dilihat gambarnya ya. Yang kiri di situ ada acidity meter, yang di sebelah kanannya ada conductivity meter. Nah, selanjutnya catat banyaknya volume atau jumlah larutan HCl yang digunakan untuk menurunkan pH air. Selain itu, dilakukan pula pengukuran salinitas kembali di laboratorium dengan menggunakan alat conductivity meter agar data semakin akurat. Nah, kemudian cara penggunaan alat yang pertama ada persiapan sebelum kalibrasi. Nah, langkah pertama untuk menggunakan pH meter yaitu melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Tetapi sebelum melakukan kalibrasi, harus mempersiapkan beberapa hal. Pertama, hidupkan pH meter terlebih dahulu. Nah, perlu diketahui bahwa masing-masing alat atau masing-masing merek pH meter mempunyai letak tombol on yang berbeda-beda. Kemudian, kalibrasi. Nah, setelah melakukan persiapan kalibrasi, selanjutnya yaitu tahap kalibrasi.
Untuk proses atau tahap ini harus dilakukan sesuai dengan urutan. Pertama yaitu letakkan buffer pada posisi 7,1. Selanjutnya dapat mengukur benda yang telah dipersiapkan. Kedua, letakkan pH meter pada benda tersebut. Kemudian tunggu selama 1-2 menit. Nah, sebaiknya tetapkan nilai pH yang sesuai pada nilai buffer sehingga hasil pengukuran akan stabil. Untuk menghitung pengukuran caranya dengan menunggu angka pada pH meter berhenti atau tidak berubah supaya mudah diingat. Hasil yang telah ditunjukkan sebaiknya dicatat. Langkah selanjutnya yaitu bersihkan kembali elektroda atau probe dengan air destilasi. Jika menginginkan kalibrasi lebih dari 1 titik, maka lakukan kembali proses kalibrasi ini. Tetapi untuk buffer selanjutnya bukan ditetapkan pada nilai 7,1 melainkan pada nilai 4,1. Jika pada pH meter menunjukkan angka 7 dan angka 4, maka proses kalibrasi berhasil. Selanjutnya dapat menarik kesimpulan dari nilai yang telah ditunjukkan oleh pH meter tersebut. Kemudian cara perawatan alat. Nah, sesudah menggunakan alat ini, sebaiknya bersihkan probe dengan air suling atau destilasi. Tujuannya untuk membuang semua bekas solution yang sudah diukur. Jika tidak dibersihkan, solution tersebut akan berpengaruh pada pembacaan sebelumnya. Jadi angka yang ditampilkan tidak valid. Nah, setelah dibersihkan, sebaiknya dilap dengan tisu, kemudian simpan alat setelah digunakan. Nah, saat disimpan, jaga kelembaban pada probe. Probe juga harus berada dalam keadaan basah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum